Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sesi kali ini saya akan mencoba membawakan pelatihan di era digital sebagai sebuah solusi WFH atau work from home. Saat ini Kementerian Agama telah menerapkan kegiatan belajar mengajar daring untuk seluruh madrasah, termasuk juga kegiatan pelatihan di Pusdiklat dan balai-balai diklat keagamaan seluruh Indonesia. Nah, dalam hal ini Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan juga melaksanakan pelatihan jarak jauh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyajikan video-video pembelajaran dalam mengampu beberapa mata diklat pada kegiatan pelatihan jarak jauh tentang penyusunan RPP bagi guru madrasah. Semoga ini menjadi salah satu solusi bagi kita semua, dan semoga pendidikan kita menjadi jauh lebih baik. Mungkin Bapak Ibu sepakat hari ini bahwa gadget menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Terima kasih, selamat bekerja dan semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah, hari ini kita berikan Allah kesempatan untuk melanjutkan aktivitas harian kita. Kemudian salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dicintai oleh beliau dan insyaallah mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam suasana yang berbeda tentunya, dalam kegiatan pelatihan sistem daring yang pada saat ini kita akan berdiskusi tentang strategi literasi dalam pembelajaran. Namun sebelumnya tentu perlu kita perkenalan. Ini kurikulum vitae saya, nama Gunarno SSI MPD, kemudian saya lahir di Sragen 30 April 1977. Saya bekerja di Balai Diklat Keagamaan Medan, Bapak Ibu, sebagai Widya Suara. Alhamdulillah, saya bekerja di BDK Medan sejak tahun 2008 dan diangkat sebagai Widya Suara tahun 2010 hingga sekarang. Kemudian saya tinggal di Tembung, tepatnya Jalan Terusan nomor 20, Bandar Setia, Kecamatan Percocetuan, Kabupaten Deli Serdang, nggak jauh dari Medan, Bapak Ibu. Kemudian pendidikan terakhir saya di Pasca Sarjana Pendidikan Biologi Universitas Negeri Medan. Nah itu, kemudian nomor HP barangkali yang bisa disimpan barangkali nanti untuk bisa komunikasi kita 0813 6283 3827. Nah itu sekedar perkenalan kita, mudah-mudahan nanti bisa memperlancar komunikasi kita nanti. Amin. Bapak Ibu, kita awali diskusi kita tentang literasi atau tentang strategi literasi dalam pembelajaran. Tentunya mata diklat ini ada beberapa latar belakang dari materi ini atau dari topik ini. Yang pertama adalah adanya 3 tahapan pelaksanaan literasi sekolah. Jadi sebagaimana yang sudah kita
pahami Bapak Ibu, atau mungkin barangkali Bapak Ibu di sekolah atau di madrasah Bapak Ibu juga sudah dilaksanakan gerakan literasi sekolah. Sebenarnya untuk kegiatan literasi itu sendiri ada 3 tahapan yang perlu kita penuhi untuk kegiatan literasi sekolah atau gerakan literasi madrasah kita. Tahapan yang pertama adalah tahapan pembiasaan. Nah, itu biasanya sekolah atau madrasah itu melaksanakan penumbuhan minat baca melalui sebuah kegiatan kegiatan di awal sebelum pembelajaran berlangsung, biasanya sebelum masuk kelas begitu. Dan ini sudah banyak sekali madrasah-madrasah ataupun sekolah-sekolah yang menerapkan kegiatan ini. Itu biasanya nanti seminggu 1 kali, atau ada beberapa sekolah juga ada 2 kali dalam seminggu. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri biasanya sebelum masuk ke kelas ada yang di teras sekolah ataupun di halaman sekolah, dan waktunya tidak terlalu lama, mungkin 15 atau 20 menit untuk membaca buku dan itu. Nah, ini dilaksanakan sebenarnya berdasarkan dari Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang apa? Tentang penumbuhan budi pekerti. Nah, gerakan literasi sekolah sendiri adalah sebuah penguatan atau implementasi dari penumbuhan budi pekerti itu sendiri. Karena penekanannya di sini adalah untuk GLS ini adalah pembiasaan dulu. Jadi itu untuk tahapan pertama. Kemudian tahapan kedua adalah pengembangan. Untuk literasi sekolah ataupun literasi madrasah, pada tahap pengembangan ini siswa atau warga sekolah diharapkan mampu meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Jadi kalau di tahapan pembiasaan tadi sekedar membaca dengan waktu yang cukup singkat nanti tahapan berikutnya adalah pengembangan, yaitu dengan menanggapi sebuah buku. Nah, contoh menanggapi ini adalah membuat resensi sebuah buku begitu. Jadi sudah mulai agak meningkat kegiatan literasinya. Ini harus dilakukan supaya anak yang sudah mulai tumbuh minat bacanya itu bisa semakin meningkat kualitas dalam membacanya. Jadi ada sebuah produk dari kegiatan membacanya, yaitu kalau contoh yang saya contohkan tadi adalah membuat resensi sebuah buku misalnya. Ini contoh kegiatan pengembangan. Kemudian untuk tahapan berikutnya adalah tahapan pembelajaran. Nah, pada tahapan ketiga ini Bapak Ibu diharapkan siswa itu mampu meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran, yaitu menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Jadi setelah memiliki kemampuan tadi menanggapi sebuah buku bacaan pengayaan, nah tahapan berikutnya adalah siswa diharapkan mampu menanggapi atau menggunakan buku pengayaan dan strategi membaca di semua mata pelajaran. Semua buku mata pelajaran itu nanti anak-anak jadi Bapak Ibu pada tahapan ketiga inilah nanti atau tahapan literasi dalam pembelajaran inilah nanti akan kita lebih jauh
diskusikan bagaimana cara atau strategi untuk mengimplementasikan di madrasah kita masing-masing. Baik, selanjutnya latar belakang berikutnya atau yang kedua, Indonesia sendiri beberapa kali mengikuti kegiatan asesmen pada level internasional maupun nasional. Ini ada 3 yang data saya, ada PIR-LS atau Progress International Reading Literacy Study, yang dalam hal ini mengukur kemampuan membaca kelas 4 SD atau MI yang diikuti tahun 2011, mendapatkan peringkat ke-42 dari 45 negara. Jadi cukup memprihatinkan, nomor 3 dari bawah, nomor 4 ya, nomor 3 dari bawah. Nah, selanjutnya ada PISA. PISA itu adalah Program for International Student Assessment. Jadi PISA ini event untuk mengukur kemampuan membaca siswa, kemampuan matematika, dan kemampuan sains dari siswa untuk usia 15 tahun. Dan pada tahun 2009 peringkat Indonesia itu adalah ke-57 dari 65 negara. Kemudian tahun 2012 peringkat 64 dari 65 negara. Jadi cuma 1 negara yang di bawah kita. Kemudian tahun 2015 peringkat ke-64 juga dari 70 negara. Nanti hasil ini cukup membuat diri kita tentunya prihatin. Kemudian untuk level nasional sendiri ada INAP. INAP itu adalah Indonesia National Assessment Program yang dilaksanakan tahun 2016. Nah, ini asesmen yang mengukur kemampuan membaca, matematika, dan sains, tapi untuk kelas 4 SD atau MI. Nah, untuk kemampuan membaca sendiri ini mendapatkan nilai 46,83% atau dalam kategori kurang. Nah, ini data tahun 2016 Bapak Ibu. Jadi data-data ini ya yang menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak kita masih sangat rendah dalam hal membaca. Jadi selanjutnya itulah yang melatar belakangi kenapa ada regulasi tentang literasi, dan kemudian selanjutnya ada pelatihan-pelatihan tentang literasi, termasuk strategi literasi dalam pembelajaran yang kita diskusikan saat ini. Selanjutnya, literasi itu apa Bapak Ibu? Literasi dimaknai sebagai kemampuan individu untuk mengolah dan memahami informasi pada saat membaca dan menulis. Nah, itu definisi dari literasi. Namun, literasi awalnya itu dimaknai sebagai keberaksaraan, yang selanjutnya melek atau keterpahaman. Apa itu keberaksaraan? Jadi, anak-anak pada awalnya itu mengalami proses peralihan dari keberaksaraan bahasa ibu menuju bahasa nasional. Jadi anak-anak kita itu pada saat prasekolah yang dipahami adalah
bahasa ibu yang kemudian ketika masuk pada jenjang sekolah tentunya berusaha atau dibimbing untuk memahami bahasa nasional. Nah, itulah pengenalan bahasa nasional. Karena dengan bahasa nasional ini nanti akan melek atau paham terhadap sesuatu yang ada yang bakal dihadapi di luar. Jadi yang sebelumnya yang diketahui hanya bahasa ibu, yang kemudian dengan keberaksaraan ini nanti akan memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang bahasa nasional untuk bisa lebih paham terhadap suatu di luar. Nah, kemudian setelah melek atau keterpahaman ini kemudian akan menuju proses berikutnya, yaitu melek membaca dan menulis. Nah, ini menjadi dasar. Jadi seorang anak ketika sudah paham bahasa nasional kemudian nanti akan berproses untuk belajar membaca dan menulis, yang itu menjadi pondasi atau dasar untuk dia akan melek terhadap banyak hal atau multi literasi. Jadi dengan bisa membaca dia akan tahu banyak hal, dan menulis juga akan menjadi wadah dia menuliskan apa yang diketahuinya. Nah, itu proses dari definisi literasi itu sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana strategi membangun budaya literasi sendiri? Jadi ini khususnya di madrasah Bapak Ibu, tentunya ada strategi ya bagaimana untuk bisa membangun budaya literasi di madrasah kita masing-masing. Minimal ada sebuah pengkondisian lingkungan fisik yang ramah literasi. Jadi Bapak Ibu, madrasah yang ramah literasi ini adalah yang memiliki perpustakaan misalnya. Nah, itu wajib. Kemudian memiliki pojok baca pada setiap kelasnya. Nah, kemudian juga ada majalah dindingnya, itu minimal ada itu. Jadi mengkondisikan lingkungan fisik ini sangat penting sekali sehingga anak-anak bisa mengakses buku itu dengan mudah sekali. Demikian juga nanti ada beberapa sekolah atau madrasah yang membuat tempat yang nyaman untuk anak-anak membaca, baik itu di perpustakaan, kemudian kelas maupun di luar kelas. Nah, itu strategi yang pertama. Strategi berikutnya adalah mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Jadi sekolah yang ingin menerapkan budaya literasi ini tentunya harus misalnya membuat lomba tentang literasi, misalnya lomba poster, kemudian festival buku, kemudian misalnya lomba mendongeng gitu. Jadi ini menjadi wadah aktualisasi dari seorang anak yang rajin atau yang minat membacanya itu tinggi, sehingga dengan perlombaan-perlombaan seperti ini akan memfasilitasi aktualisasi dari seorang yang memiliki minat baca tinggi tadi. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga itu mengupayakan madrasah sebagai lingkungan akademik yang literat. Jadi di sini tentunya
kepala madrasah, kemudian semua para guru. Jadi bagaimana strategi literasi dalam pembelajarannya, Bapak Ibu? Ada 3 strategi. Yang pertama sebelum membaca, yang kedua ketika membaca, yang ketiga setelah membaca. Nah, 3 strategi itulah yang akan kita bahas. Yang pertama dulu ya, sebelum membaca, anak-anak kita arahkan untuk mengidentifikasi tujuan membaca. Jadi ketika mau membaca buku, sebelum dibaca, anak-anak harus membuat tujuan membaca buku itu apa. Itu yang perlu Bapak Ibu tuntut kepada anak-anak. Yang kedua, membuat prediksi. Prediksi apa? Prediksi isi dari buku itu. Yang namanya prediksi bisa tepat, bisa tidak tepat. Jadi nggak masalah, yang penting membuat prediksi anak-anak. Karena nanti dilihat dari cover atau judul buku tersebut, sebenarnya anak-anak juga bisa sudah membayangkan apa kira-kira isi buku tersebut. Gitu. Nah, itu strategi yang pertama. Jadi sebelum membaca, anak-anak diharapkan membuat tujuan membaca buku tersebut dan prediksi isi buku tersebut. Gitu. Kemudian strategi yang kedua adalah pada saat membaca atau ketika membaca. Ini ada beberapa hal. Pada saat membaca, anak-anak diharapkan membuat pertanyaan. Jadi ketika membaca sebenarnya anak-anak itu pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya tentang teks yang dibacanya. Nah, pertanyaan itu diharapkan dituliskan atau dituangkan dalam satu lembar kertas yang bisa ditunjukkan kepada kita nanti. Nah, yaitu yang pertama tadi membuat pertanyaan tentang pertanyaan apa? Pertanyaan tentang isi teks dan hal-hal yang terkait dengan topik tersebut. Kemudian pada saat membaca, anak-anak diharapkan mengidentifikasi informasi yang relevan. Informasi-informasi penting yang ada di teks bacaan itu apa saja? Nah, itu perlu dituliskan oleh anak-anak dalam kertas tadi. Selanjutnya memvisualisasikan dan atau think aloud. Maksudnya di sini pada saat anak-anak mendapatkan kata kunci, ini biasanya nanti anak-anak ketika membaca ada kata penting, misalnya kalau istilah kita dalam tanda kutip atau digaris bawahi gitu. Itu bisa divisualisasikan. Nah, maksudnya visualisasikan gimana? Disuarakan ketika membaca itu. Supaya apa? Supaya ada stressing atau penekanan pesan yang ada dari kata-kata penting tadi. Kemudian selain kata-kata penting yang divisualisasikan, juga nanti anak-anak mengidentifikasi kosakata baru, kata kunci ataupun kata-kata yang sulit, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah anak-anak ketika membaca diharapkan membuat keterkaitan antar teks. Satu bagian teks atau sub bahasan, sub pokok bahasan dengan sub pokok bahasan itu diharapkan anak membuat keterkaitannya apa. Kemudian setelah itu anak-anak diharapkan mengidentifikasi bagian
teks yang sulit. Nah, biasanya di sini secara refleks ya, ketika memahami suatu teks yang sulit ketika membaca itu akan diulangi lagi. Gitu. Nah, bagian itu diharapkan anak-anak menunjukkan kepada kita dengan cara mencatat di lembaran kertas tadi. Nah, kemudian yang terakhir, ketika anak-anak membaca diharapkan membuat inferensi atau simpulan sementara dari bacaan dia. Nah, jadi inferensi ini juga dituliskan di dalam selembar kertas tadi. Nah, itu langkah-langkah pada strategi yang kedua. Nah, ini cukup ada beberapa hal ya yang harus dilakukan anak-anak ketika atau pada saat membaca. Kemudian strategi yang ketiga atau terakhir adalah pada saat setelah membaca. Jadi pada saat setelah membaca, anak-anak diharapkan membuat ringkasannya. Ringkasan dari bacaan yang telah dibaca tadi apa? Nah, itu diharapkan dituliskan di lembar kertas yang kita sediakan. Isinya apa ringkasan itu? Isinya gagasan utama dari bacaan tadi apa? Kemudian menceritakan kembali gagasan utama itu. Kemudian analisisnya menurut dia seperti apa. Kemudian yang terakhir, pertanyaan juga boleh misalnya. Di akhir setelah dianalisis itu boleh mengajukan pertanyaan di dalam ringkasan itu. Nah, selanjutnya mengevaluasi teks. Jadi setelah membaca, anak-anak diharapkan mengevaluasi teks bacaan tadi. Boleh dalam bentuk opini, boleh dalam bentuk penilaian. Misalnya teksnya enak dibaca ya, bahasanya lugas, mudah dipahami, seperti itu misalnya. Kemudian satu hal lagi yang harus dilakukan siswa ketika selesai membaca atau setelah selesai membaca adalah mengkonfirmasi dengan cara menerima atau menolak prediksi. Prediksi mana? Prediksi yang dibuat pada saat sebelum membaca. Jadi prediksi ini sebenarnya kan hipotesis ya kalau di penelitian. Jadi ketika setelah membaca tentunya sudah tahu isinya, tahu ringkasannya atau simpulannya, kemudian prediksi tadi yang dibuat di awal tadi apakah diterima ataupun ditolak, itu dikonfirmasi setelah membaca. Itu. Nah, itu semua nanti dituangkan dalam satu lembar kertas. Nah, apa yang dilakukan siswa dari awal, dari sebelum membaca, ketika membaca, setelah membaca, yang dituliskan dalam selembar kertas itu maksudnya adalah selembar kertas yang kita sediakan untuk mengidentifikasi apa yang sudah dilakukan oleh siswa, sehingga kita selain strategi yang 3 tadi, kita harus memiliki indikator literasi dalam pembelajaran. Nah, indikator literasi dalam pembelajaran ini adalah alat ukur kita dari kualitas literasi yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jadi itu Bapak Ibu
Indikatornya seperti apa? Nah, ini kita berikan contoh, bisa ditambah atau kalau dikurangi nggak usah lah kalau bisa, tapi kalau bisa ditambah silahkan. Indikator literasi dalam pembelajaran. Jadi kalau tadi pada saat membahas tentang strateginya tadi, anak-anak diharapkan melakukan beberapa hal yang kemudian kita pantau, kita observasi dengan indikator literasi ini. Yang pertama, pada saat sebelum membaca. Indikator pertama adalah mengidentifikasi tujuan membaca. Ada nggak tujuan membaca yang dibuat siswa sebelum membaca? Kalau ada, checklist ada. Kalau tidak ada, berarti checklist belum ada, gitu kan. Kemudian, apakah anak-anak membuat prediksi apa tidak? Gitu. Jadi sebelum membaca itu anak-anak membuat prediksi atau tidak. Kalau membuat, checklist ada. Kalau tidak membuat, checklist belum ada. Selanjutnya, pada saat selama membaca. Selama membaca, apa saja yang kita amati? Jadi indikatornya itu ada 6, yaitu mengidentifikasi informasi yang relevan, kemudian mengidentifikasi kosakata baru, kata kunci baru, dan kata-kata sulit, kemudian mengidentifikasi bagian teks yang sulit atau dan membacanya kembali mana bagian itu, gitu kan. Kemudian memvisualisasikan atau think aloud pada kata-kata kunci tadi. Kemudian membuat inferensi atau simpulan sementara. Selanjutnya yang keenam, membuat keterkaitan teks tadi. Nah, kalau itu dilakukan, checklist yang bagian ada. Kalau tidak dilakukan atau tidak dibuat, checklist yang belum ada. Kemudian setelah membaca, anak-anak tadi kan diharapkan membuat ringkasan. Kemudian mengevaluasi teks, kemudian menolak atau menerima prediksi. Jadi indikator inilah yang akan kita gunakan untuk memantau atau menilai kualitas literasi anak-anak. Nah, jadi bisa kita ukur kualitas literasi dari siswa kita atau anak-anak kita. Nah, itu tadi indikatornya. Kemudian ini ada istilah-istilah teknis yang kita atau saya sampaikan di penjelasan tadi. Nanti bisa Bapak Ibu baca-baca kembali lebih jauh. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini tentang strategi literasi dalam pembelajaran. Jadi menerapkan sesuatu atau mengimplementasikan sesuatu itu perlu sebuah strategi ya supaya berhasil tentunya. Sama seperti mengajar, tentunya juga harus ada strategi. Sama seperti juga perang misalnya, kalau mau menang ya harus ada strategi. Ya mudah-mudahan strategi yang kita diskusikan ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menerapkan atau mengimplementasikan literasi dalam pembelajaran Bapak Ibu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan nanti mendapatkan nilai pahala di sisi Allah SWT dan memberikan manfaat untuk kita sekalian. Itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.